Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat menuju Makkah dengan niat menunaikan umrah, bukan untuk berperang. Namun kaum Quraisy menghalangi mereka di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Di sanalah lahir sebuah kesepakatan penting, Perjanjian Hudaybiyah. Secara lahiriah, sebagian isi perjanjian tampak merugikan kaum muslimin. Beberapa sahabat merasa berat menerimanya, namun Rasulullah SAW melihat jauh melampaui situasi sesaat. Gencatan senjata selama 10 tahun justru membuka ruang dakwah yang lebih luas dan damai. Namun sebelum hikmah itu tampak, suasana di Hudaybiyah dipenuhi kegelisahan. Syarat-syarat perjanjian terasa berat bagi banyak sahabat. Mereka harus kembali ke Madinah tanpa menunaikan umrah tahun itu. Bahkan, jika ada orang Quraisy yang melarikan diri ke Madinah, ia harus dikembalikan. Tokoh seperti Umar bin Khattab pun merasakan pergolakan batin. Ia datang kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang jujur, namun penuh emosi. Bukankah kita berada di atas kebenaran? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat menyembelih hewan kurban dan bertahallul, mereka terdiam. Bukan membangkang, tetapi hati mereka masih terguncang. Dalam momen sunyi itu, Rasulullah SAW meminta pendapat Ummu Salamah. Dengan kebijaksanaan yang tenang, ia menyarankan agar beliau keluar terlebih dahulu, menyembelih kurban, dan mencukur rambut tanpa berkata apa-apa. Rasulullah SAW melakukannya. Melihat beliau memulai, para sahabat pun segera mengikuti. Tangis pecah, ketaatan kembali utuh. Disitulah tampak kepemimpinan sejati. Bukan hanya dalam strategi politik, tetapi dalam memahami jiwa manusia. Tak lama setelah perjanjian itu, turun wahyu yang mengejutkan banyak sahabat. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Fath, ayat 1. Apa yang tampak sebagai kompromi, di sisi Allah adalah kemenangan strategis. Perjanjian Hudaybiyah tidak hanya menegaskan kesepakatan gencatan senjata, tetapi juga membuka jalan bagi kaum muslimin untuk kembali menunaikan umrah qada tahun berikutnya. Umrah ini menjadi simbol kemenangan diplomasi, bukti bahwa kesabaran dan strategi Rasulullah SAW mengamankan hak kaum muslimin tanpa peperangan. Benar saja, tidak lama kemudian jumlah kaum muslimin bertambah pesat. Masa damai yang tercipta membuka ruang dakwah yang lebih luas, dan dari Madinah, risalah Islam mulai menjangkau melampaui Jazirah Arab. Dengan stabilitas internal yang mulai kokoh, dakwah kini melangkah melampaui batas jazirah. Rasulullah SAW mulai mengirimkan surat kepada para penguasa besar di luar Arabia. Pesannya sederhana namun tegas, ajakan untuk mengenal dan menerima Islam sebagai jalan tauhid dan keselamatan. Salah satu surat dikirim kepada Heraklius, kaisar Kekaisaran Romawi Timur. Dalam riwayat klasik disebutkan bahwa Heraklius tidak serta-merta menolak. Ia bahkan memanggil para pedagang Quraisy yang sedang berada di wilayahnya untuk menanyakan tentang pribadi Rasulullah SAW. Dialog itu memperlihatkan bahwa risalah Islam mulai diperbincangkan di istana Kekaisaran Besar. Surat lain dikirim kepada Khosrow II, penguasa Kekaisaran Sasania. Berbeda dengan Heraklius, ia merobek surat tersebut dengan angkuh. Peristiwa itu mencerminkan bagaimana sebagian kekuasaan dunia menolak seruan tauhid yang menghapuskan klaim keagungan manusia. Kepada penguasa Mesir, Al-Muqawqis, surat dakwah juga disampaikan. Ia tidak memeluk Islam, tetapi membalas dengan sikap diplomatis dan mengirimkan hadiah sebagai tanda penghormatan. Adapun kepada Negus Asyama, Raja Kerajaan Aksum, ajakan itu diterima dengan hati yang lebih terbuka. Negeri yang dahulu memberikan perlindungan kepada kaum muslimin pada masa hijrah pertama kembali tercatat dalam perjalanan risalah sebagai tanah yang menghormati kebenaran. Pengiriman surat-surat kepada para penguasa dunia bukan sekadar langkah diplomatik, itu adalah penegasan bahwa Islam bukan gerakan lokal atau kebangkitan satu kabilah.
risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditujukan untuk seluruh manusia, tanpa batas bangsa dan kekuasaan. Dari Madinah, seruan tauhid menjangkau istana-istana besar dunia. Ada yang menyambut dengan rasa ingin tahu, ada yang menolak dengan kesombongan, dan ada pula yang menghormatinya. Namun satu hal jelas, Islam telah tampil sebagai kekuatan moral yang diperhitungkan, bukan hanya di Arabia, tetapi di panggung dunia. Babak ini menandai dakwah yang telah melampaui fase bertahan. Kini ia berbicara kepada dunia. Ketika sekutu Quraisy melanggar perjanjian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak menuju Makkah dengan pasukan besar pada tahun ke-8 Hijrah. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Makkah. Kota yang dahulu mengusir beliau, kini terbuka tanpa perlawanan besar. Tidak ada pembalasan dendam, tidak ada pertumpahan darah yang luas. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan amnesti umum. Di hadapan Ka'bah, berhala-berhala dihancurkan dan tauhid ditegakkan kembali. Makkah dibersihkan dari simbol-simbol kesyirikan. Momen itu bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan akhlak dan kesabaran. Beberapa pekan setelah Fathu Makkah, kaum muslimin berada pada puncak kekuatan. Kota Makkah telah tunduk tanpa pertumpahan darah besar. Kabilah-kabilah Arab mulai datang menyatakan loyalitas. Untuk pertama kalinya, umat Islam berjumlah sangat besar dalam satu barisan. Namun justru di saat itulah ujian datang. Dua kabilah besar, Hawazin dan Tsaqif, merasa terancam oleh bangkitnya kekuatan Islam. Mereka menghimpun pasukan besar dan bergerak menuju lembah Hunain. Kaum muslimin pun keluar dari Makkah dengan sekitar 12.000 pasukan, jumlah terbesar yang pernah mereka miliki hingga saat itu. Sebagian merasa yakin karena jumlah yang besar, namun Al-Quran kemudian mengingatkan bahwa pada hari Hunain, jumlah yang banyak sempat membuat mereka lalai. Ketika pertempuran dimulai, musuh telah menyiapkan serangan mendadak dari balik lembah. Panah berhamburan, barisan muslimin sempat kacau, dan sebagian mundur dalam kebingungan. Al-Quran mengabadikan momen itu. Sungguh, Allah benar-benar telah menolong kamu orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak, dan pada hari perang Hunain, ketika banyaknya jumlahmu menakjubkanmu, sehingga membuatmu lengah. Maka, jumlah kamu yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu lari, berbalik ke belakang, bercerai-berai. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 25. Pelajaran itu mengembalikan umat kepada tauhid yang murni. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh di atas tunggangannya, menyeru para sahabat agar kembali. Bersama beliau berdiri para sahabat setia seperti Abbas bin Abdul Muttalib, yang menyerukan panggilan lantang kepada kaum Ansyar dan Muhajirin. Seruan itu membangunkan ruh jihad mereka, satu demi satu kembali ke barisan. Keadaan berbalik, kekacauan berubah menjadi kemenangan. Hunain menjadi pelajaran besar, ketergantungan bukan pada jumlah, melainkan pada pertolongan Allah dan keteguhan hati. Setelah kemenangan di Hunain, sisa pasukan musuh mundur ke kota Taif, benteng kuat kabilah Tsaqif. Kaum muslimin mengepung kota itu beberapa waktu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam digunakan alat pengepungan seperti manjanik, pelontar batu. Namun benteng Taif sangat kokoh. Perlawanan sengit dan pertimbangan kemaslahatan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke Mekah tanpa memaksakan kemenangan. Secara militer, Taif belum jatuh saat itu, tetapi secara spiritual, kemenangan telah diraih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berdoa agar penduduk Taif kelak diberi hidayah, bukan kehancuran. Dan beberapa waktu kemudian, mereka benar-benar datang sendiri menyatakan keislaman. Namun di tengah arus besar penerimaan itu, datang ujian lain yang menyaring ketulusan iman. Pada tahun ke-9 Hijrah, tersiar kabar bahwa kekuatan Romawi Timur di wilayah Syam bersiap mengancam perbatasan Arab. Ancaman itu belum menjelma menjadi serangan langsung, tetapi cukup untuk menguji kesiapan dan keberanian umat yang baru saja berada di puncak kemenangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan persiapan menuju Tabuk, sebuah wilayah jauh di utara, dalam musim panas yang sangat terik, di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Perjalanan ini berat, panjang, dan menguras tenaga. Karena itulah pasukan ini dikenal sebagai Jaisi al-Usrah, pasukan dalam masa kesulitan. Tidak seperti peperangan sebelumnya, kali ini tujuan diumumkan secara terbuka. Ujian tidak hanya di medan, tetapi di hati. Kaum beriman berlomba dalam pengorbanan. Utsman bin Affan menyumbangkan harta dalam jumlah besar untuk membiayai persiapan. Mereka yang memiliki kelebihan membantu dengan penuh keikhlasan. Yang miskin pun datang membawa apa yang mampu mereka berikan. Sebagian bahkan menangis karena tidak memiliki kendaraan untuk ikut serta. Sebaliknya orang-orang munafik mulai memperlihatkan sikap mereka. Mereka mencari alasan untuk tinggal, menyebarkan keraguan, dan berusaha melemahkan semangat. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk setelah kepergian Rasulullah SAW ke medan perang. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka justru berkata, "Janganlah kamu berangkat ke medan perang di tengah panas terik. Katakanlah Nabi Muhammad, api neraka jahanam lebih panas." Seandainya saja selama ini mereka memahami. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 81. Ayat itu bukan sekadar teguran, tetapi pembongkaran sikap batin yang tersembunyi di balik alasan-alasan duniawi. Al-Quran mengabadikan keadaan itu sebagai pelajaran sepanjang zaman, bahwa kemenangan tidak hanya diukur dari keberhasilan lahiriah, tetapi dari ketulusan batin. Pasukan Islam akhirnya bergerak menuju Tabuk. Tidak terjadi pertempuran besar, kekuatan Romawi tidak menghadapi secara langsung, namun pesan telah tersampaikan. Umat Islam telah menjadi kekuatan yang diperhitungkan hingga ke perbatasan kekaisaran besar saat itu. Sepulangnya ke Madinah, peristiwa yang sangat menyentuh terjadi. 3 sahabat tertinggal tanpa alasan kemunafikan, melainkan karena kelalaian pribadi. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik. Mereka memilih untuk jujur mengakui kesalahan, meski konsekuensinya berat. Selama 50 hari mereka dijauhi sebagai bentuk pendidikan spiritual. Madinah terasa sempit bagi mereka. Namun kejujuran itu tidak sia-sia. Allah menerima taubat mereka dan menurunkan ayat sebagai penguat hati. Peristiwa ini menegaskan bahwa dalam Islam, kejujuran lebih mulia daripada pembenaran diri. Tentang mereka, Allah menurunkan firman-Nya. Terhadap 3 orang yang ditinggalkan dan ditangguhkan penerimaan tobatnya, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian setelah itu semua Allah menerima tobat mereka, agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 118. Tahun itu pun dikenal sebagai Amul Wufud, tahun delegasi. Kabilah-kabilah dari berbagai penjuru datang menyatakan keislaman. Jazirah Arab perlahan bersatu di bawah panji tauhid. Stabilitas mulai terbentuk, hukum ditegakkan, zakat ditunaikan, pendidikan berkembang. Islam bukan lagi sekadar keyakinan personal, tetapi sistem kehidupan yang nyata. Namun di balik ketenangan yang mulai terasa, waktu terus bergerak dengan ketetapannya. Risalah telah tersebar, umat telah ditempa oleh ujian, dan jazirah telah bersatu di bawah panji tauhid. Di bawah bimbingan wahyu, masyarakat yang dahulu tercerai-berai kini berdiri dalam satu ikatan tauhid, kokoh, teruji, dan siap memikul amanah sejarah yang lebih besar. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Al-Quran Surah An-Nasr ayat 1-3. Dan ketika fondasi itu telah sempurna, ketika jazirah telah bersatu, perjalanan kenabian pun mendekati fase yang paling agung, sekaligus paling menggetarkan, sebuah pertemuan besar di Tanah Suci yang akan menjadi penegasan terakhir dari misi yang telah dijalankan dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Tentang peristiwa itu dan pesan-pesan terakhir yang diwariskan kepada umat akan kita bahas pada bagian selanjutnya.